Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah metode penelitian. Oke, kita lanjut. Tugas ini, praktek kerja lapangan ini diberikan judul dengan nama Analisis Sistem Informasi Workflow Pengujian Program pada PT Intimap. Jadi si PT Intimap ini yang magang itu saudara saya. Jadi saya mengambil contoh laporan dari dia dengan konsep BSI yang BSI punya gitu. Nah, lalu di kelompok 5 ini terdiri dari 5 orang. Yaitu Ahmad Ibn Zufar saya sendiri, ada Fahmi Aprian, ada Muhammad Fauzan, Dery Saputra, dan Wahyu Sujatmiko. Kita lanjut lagi. Nah, dalam penulisan laporan praktek kerja lapangan, biasanya awalan itu kita bakal menemui pendahuluan, yaitu latar belakang dari perusahaan yang sedang kita tepati atau latar belakang masalah dari pembuatan laporan ini. Jadi si PT Itimap ini merupakan perusahaan teknologi internasional dengan merek dagang Intellitrack GPS yang didirikan pada tahun 2003 oleh Virtual Map Australia. Jadi si PT Itimap ini bekerja di bidang online map generation dan portal development. Lalu di sini dia juga mengerjakan digital map imaging, GPS tracking dan mobile mapping serta web development. Nah, lalu si PT Intimap ini tuh kalau lebih jelasnya itu dia kerjanya di bidang vessel tracking atau transport management system dan virtual map. Jadi kayak main GPS itulah si PT Intimap ini. Uh, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dan manfaatnya itu kita bisa mengetahui masalah apa saja yang ada pada sistem informasi workflow pengujian program, lalu bisa kita memberikan solusi akan masalah yang ada pada sistem informasi workflow pada pengujian program, lalu kita bisa mendapatkan daftar permasalahan pada sistem informasi workflow pengujian program. Nah, 3 poin penting ini, tujuan dan manfaat kita kerja dan hasil dari laporannya. Nah, jadi kita itu kerjanya itu, kalau dari saudara saya itu, katanya dia dikasih sebuah program udah jadi, tapi pas dia jalankan itu dia menemukan banyak bug dan dia memberikan solusi apa nih yang harus diganti oleh perusahaan tersebut gitu loh. Kayak memberikan saran gitu kalau solusi. Nah, di sini ada ruang lingkup. Apa sih itu ruang lingkup? Nah, ruang lingkup itu subjek dari penelitian ini adalah pengguna dari sistem aplikasi workflow pengujian program. Lalu objek dari penelitian ini adalah sistem aplikasi, sistem informasi workflow pengujian program. Jadi subjek dan objeknya itu adalah pengguna atau user. Jadi yang penggunanya itu bisa mendeteksi apakah errornya itu di mana. Nah, jadi si error itu akan dijelaskan di slide oleh teman saya. Jadi ini kita di ruang lingkupnya ini kita bahas seperti itu. Lalu kita lanjut ada sistematis penulisan. Nah, sistematis penulisannya itu bab 1 pendahuluan. Nah, pendahuluan tadi yang kita membahas gambaran umum tentang penelitian yang sedang kita lakukan. Lalu di bab 2 itu ada landasan teori atau uraian tentang konsep dasar sistem dan peralatan dukung. Jadi di bab 2 itu kayak teori-teori singkat tentang program yang kita gunakan, lalu ada peralatan mendukung kayak misal spek komputer yang ada di situ apa gimana. Nah, jadi itu di bab 2 ya kayak sejarah singkat, apa bukan sejarah singkat, kayak teori singkat lah, bukan sejarah singkat. Nah, lalu di bab 3 itu ada analisis sistem, yaitu tentang tinjauan sejarah singkat perusahaan. Nah, jadi di bab 3 itu ada struktur organisasi, tempat perusahaan tersebut berada, lalu bagaimana prosedurnya bisa berjalan, dan juga sistemnya berjalan. Lalu di bab keempat ada penutup, berisikan kesimpulan dari atas apa yang telah dibahas serta berisikan saran yang bersifat membangun. Nah, jadi penutupnya itu tuh berisikan cuman kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya itu selama kita magang di situ tuh apa yang bisa dapat kita simpulkan oleh pekerjaan yang kita dapat, apa tugas yang kita dikasih oleh perusahaan tersebut, lalu saran apa yang bisa kita kasihkan ke perusahaan agar bisa mereka kembangkan lebih ke depannya. Lalu kita next lagi. Di slide ini akan dijelaskan oleh teman saya. Nah,
Ya, baik. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Dery Saputra. Pada bagian ini, pada bagian ini kita akan membahas konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kumpulan hal-hal yang saling bekerja sama dan juga berhubungan dengan cara yang tertentu untuk menyelesaikan tugas-tugas dan mencapai suatu tujuan yang sama. Pada konsep dasar sistem ini lebih kepada pengertian sistem menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Hanif Al-Fatah pada bukunya Analisis dan Desain Sistem Informasi. Definisikan bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung sama lain. Sedangkan yang satunya lagi ada menurut Yogianto pada tahun 2005 pada bukunya Analisis dan Desain Sistem Informasi. Definisikan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kumpulan hal-hal yang saling bekerja sama dan juga berhubungan dengan cara yang tertentu untuk menyelesaikan tugas-tugas dan mencapai suatu tujuan yang sama. Dan selanjutnya ada bagian karakteristik sistem. Poin pertama ada komponen sistem. Dasar komponen sistem adalah sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Komponen sistem dapat berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Di poin selanjutnya ada batasan sistem atau boundary. Penjelasannya adalah daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luar dinamakan dengan batasan sistem. Batasan sistem ini sendiri memungkinkan sistem dipandang sebagai suatu kesatuan dan juga menunjukkan ruang lingkup atau scope dari sistem tersebut. Poin ketiga ada lingkungan luar sistem atau environment. Penjelasannya adalah apapun yang berada di luar batas dari sistem dan mempengaruhi sistem tersebut dinamakan dengan lingkungan luar sistem. Lingkungan luar yang bersifat menguntungkan wajib dipelihara dan merugikan harus dikendalikan agar tidak mengganggu kelangsungan sistem. Poin keempat ada keluaran sistem atau output. Penjelasannya adalah hasil dari energi yang telah diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dinamakan dengan keluaran sistem atau output. Informasi merupakan contoh keluaran sistem. Di poin kelima ada masukan sistem atau input. Dasarnya adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem dinamakan dengan masukan sistem atau input. Dapat berupa perawatan atau masukan sinyal. Perawatan ini berfungsi agar sistem dapat beroperasi dan masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk menghasilkan keluaran atau output. Dan di poin terakhir ada penghubung sistem atau interface. Penjelasannya adalah media penghubung diperlukan untuk mengalirkan sumber-sumber daya dari subsistem ke subsistem lainnya, dinamakan dengan penghubung sistem. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yaitu selanjutnya adalah ada metode penelitian. Di dalamnya ada yang pertama identifikasi masalah, yang kedua analisa, yang ketiga solusi, dan yang terakhir hasil. Yang dijabarkan bila mana yang identifikasi masalah itu di mana kurang keamanan dalam
autentikasi serta tidak adanya notifikasi saat pengguna mengubah status analisa. Analisa yang dilakukan adalah berdasarkan use case diagram, activity diagram, dan skenario yang terjadi pada sistem. Selanjutnya ialah ada solusi, yaitu solusi itu mengklarifikasi permasalahan pada sistem informasi di PT Intimap. Hasilnya ialah melakukan perbaikan pada kode sumber agar bisa akses dengan internet publik dan menambah autentikasi. Yang selanjutnya ialah sejarah dari PT Intimap. PT Intimap sendiri didirikan pada tahun 2003 oleh Virtual Map Australia yang telah berpengalaman selama lebih dari 20 tahun dan melayani lebih dari 1000 klien. PT Intimap hadir untuk memberikan solusi di bidang online map generation dan portal development, digital map imaging, GIS, GPS tracking, mobile mapping, web development, and spatial database programming. Dan kini PT Intimap telah menjangkau berbagai industri di seluruh daerah Indonesia dan menjangkau solusi GPS terdepan. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi dari PT Intimap sendiri dari bidang keamanan dari segi software. Yang pertama ialah ada IT Manager, paling atas, yang di bawahnya lagi ada Web Developer Leader yang berkoordinasi dengan programmer serta software tester. Yang selanjutnya ialah penjabaran dan job desk dari tiap masing-masing divisi. Yang pertama itu ialah ada IT Manager. IT Manager itu yaitu jabatan yang mengepalai Web Developer Leader, programmer, dan software tester. IT Manager memiliki tugas untuk memanage bawahannya dan juga menerima laporan akan pekerjaan Web Developer Leader dan juga menjembatani antara programmer dan software tester dengan IT Manager untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu akan pekerjaan yang programmer dan software tester kerjakan yang kemudian akan dilaporkan ke IT. Selanjutnya yaitu ada Web Developer Leader. Tugas dia ialah menjembatani antara programmer dan software tester dengan IT Manager. Yang selanjutnya ialah ada tugas programmer sendiri, yaitu memiliki job desk untuk membuat program dan juga memperbaiki program jika suatu saat ditemukan error atau isu pada program yang telah dikerjakan. Yang terakhir ialah ada job desk dari software tester, yaitu memiliki tugas untuk melakukan pengecekan akan program yang dibuat ataupun diperbaiki oleh programmer. Nantinya setelah dilakukan pengecekan, software tester akan melaporkan ke web developer bahwa program sudah sesuai dan layak untuk digunakan. Ya, saya Wahyu Sujatmiko ingin menjelaskan use case diagram dan activity diagram. Use case diagram di atas terdiri dari aktor, yaitu programmer sebagai salah satu pengguna dari sistem. Lalu ada sistem boundary yang terdiri dari 4 use case yang terdiri dari login, lihat error yang ada, update, status error, dan logout. Ya, di sini semuanya pada mengarah ke login semua untuk memasukkan ID dan password. Di dalam sistem ini, programmer dapat melakukan login untuk masuk ke dalam sistem informasi. Untuk proses login, programmer akan memasukkan username yang kemudian akan dilakukan pengecekan oleh sistem apakah username terdaftar atau tidak. Jika username tidak terdaftar, maka programmer akan memasukkan username yang lain. Jika username terdaftar, maka programmer akan masuk ke dalam halaman utama. Setelah masuk ke dalam halaman utama, programmer dapat memilih untuk melakukan proses lihat
error yang aktif, update status error, atau logout. Nah, di sini kita memasukkan error, masukkan username, mengecek username yang terdaftar atau tidak. Nah, kalau terdaftar, kita masuk ke halaman utama dan pilih kegiatan sistem informasi dan menu-menu seperti yang lainnya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Aprian. Oke, baik. Kita lanjut ke identifikasi dan solusi sistem. Sistem informasi workflow. Pengujian program yang saat ini digunakan di PT Intimap belum bisa berjalan dengan baik saat mengaksesnya menggunakan internet publik. Jadi hanya bisa digunakan melalui internet kantor. Kalau di luar kantor itu tidak bisa diakses. Dan ada juga beberapa faktor-faktor kekurangannya, yaitu dengan tingkat keamanan yang kurang dalam penggunaannya. Karena saat login, program tidak menggunakan password, hanya menggunakan user, sehingga orang yang tidak memiliki izin untuk mengakses sistem dapat dengan mudah untuk masuk dan mengakses sistem. Dan ada juga untuk notifikasi yang belum berjalan dengan baik. Kalau terjadinya error, harus melakukan refresh halaman web secara berkala. Dan untuk solusi sistem informasi workflow yang digunakan di PT Intimap agar memperbaiki programnya agar bisa mengakses menggunakan internet publik, sehingga saat ada error yang masuk ke dalam sistem dan bersifat urgent dapat segera dilihat dan diperbaiki. Tidak usah repot-repot datang ke kantor baru memperbaiki, itu sangat repot sih. Dan yang kedua, untuk tingkat keamanannya agar menambahkan password untuk tiap username yang sudah diberikan izin untuk melakukan pengaksesan sistem. Ini nantinya akan dimasukkan bersamaan dengan username pada saat user ingin melakukan login dan mengakses sistem. Dan solusi yang terakhir, melakukan penambahan fitur notifikasi agar saat status dari error berubah muncul notifikasinya. Jadi kalau ada terjadinya error muncul notifikasi, sehingga tidak diperlukan untuk melakukan refresh halaman web berulang kali. Dan kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kita menganalisis di mana kekurangan sistem workflow yang digunakan di PT Intimap, seperti halnya tidak bisa memakai jaringan publik, ada juga keamanannya yang sangat rendah, tidak memakai password, hanya username doang untuk login. Dan yang terakhir, tidak ada notifikasi saat terjadi error. Dan yang selanjutnya adalah saran. Sarannya adalah sebaiknya PT Intimap untuk segera memperbaiki permasalahan yang terjadi pada sistem saat mengaksesnya menggunakan internet di luar, agar sistem dapat dipakai di mana saja, khususnya untuk saat ini yang mengharuskan untuk kerja dari rumah seperti WFH, atau juga bisa terjadi program error. Dan lebih enaknya sih bisa memakai jaringan publik dan tidak harus datang ke kantor. Dan yang kedua, untuk tingkat keamanannya, untuk disegerakan memakai password agar yang tidak mendapatkan izin mengakses tidak bisa mengakses. Dan yang terakhir adalah di mana tidak ada notifikasi saat terjadinya error. Jadi harus merefresh web berkali-kali. Kalau ada notifikasinya kan enak. Jadi tidak usah merefresh berulang-ulang kali. Oke. Saya kira cukup untuk presentasi kami dari kelompok 5.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.